Menjadi bunga bakung dan pohon apel yang baik. Refleksi pagi 453. Raja Salomo, sang suami, memuji istrinya di Kidung Agung 2 ayat 2. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Saudara-saudara, bunga bakung atau bunga lili tentu saja berbeda sekali dengan duri-duri karena kehadiran bunga bakung memancarkan keindahan dan bau harum, sedangkan kehadiran duri akan menusuk dan menyakitkan. Sang suami pun dipuji istrinya dengan gambaran di Kidung Agung 2 ayat 3. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Saudara-saudara, sang suami dipuji karena dia berkarakter baik, melindungi dan membahagiakan istrinya. Betapa senangnya istri! Saudara-saudara, apa khususnya istri bagi sang suami? Apakah karakter dan perilakunya indah dan harum seperti bunga bakung atau menyakitkan dan memalukan seperti duri? Apa spesialnya suami di mata sang istri? Apakah seperti pohon apel yang baik, yang melindungi dan yang membahagiakan sang istri? Gambaran bunga bakung dan pohon apel mengilustrasikan karakter yang baik yang harus dimiliki baik oleh suami maupun istri. Bila relasi Kristus dan jemaatnya dilukiskan sebagai relasi suami istri, maka Kristus adalah pohon apel yang memberi naungan yang aman bagi jemaatnya, sehingga jemaatnya mampu untuk menjadi bunga bakung yang indah dan harum bagi siapa saja. Bukankah demikian? Cinta kasih yang melimpah ruah. Refleksi pagi 454. Sang mempelai wanita telah merasakan kelimpahan cinta kasih dari mempelai pria seperti yang dinyatakannya di Kidung Agung 2 ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan pancinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Saudara-saudara, cinta kasih yang ditunjukkan oleh sang suami kepada sang istri begitu besar sehingga sang istri merasa dilingkupi dan terbenam sepenuhnya oleh kasih sampai seperti orang sakit asmara. Perhatian sepenuhnya dari sang suami telah menimbulkan rasa aman yang besar sehingga sang istri merasa bahagia dalam naungan sang suami. Saudara-saudara, gambaran Kidung Agung tentang cinta kasih yang begitu besar dari seorang suami kepada istrinya merupakan gambaran yang sangat indah. Bagaimana mungkin seorang suami begitu mengasihi istrinya kalau bukan karena kekuatan dan kemampuan dari Tuhan? Dalam relasi antara Allah dan manusia, Allah sendiri telah memberikan teladan dalam mengasihi manusia melalui kerelaan Allah mengutus Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Di atas dasar kasih Allah inilah jemaat Tuhan berdiri. Oleh sebab itu, hai jemaat Tuhan di Indonesia, mari kita belajar mengasihi dengan mulai menyampaikan ungkapan kasih, mulai dari perkataan dan pikiran, dan kemudian terwujud juga dalam perbuatan.
Menumbuhkan cinta kasih. Refleksi pagi 455. Apa yang menjadi kerinduan sang mempelai wanita yang disampaikannya kepada teman-teman wanitanya di Kidung Agung 2 ayat 7 tentang cintanya kepada suaminya? Ini kerinduannya. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Saudara-saudara, begitu mendalamnya cinta kasih sang istri kepada suaminya, sehingga dia rindu untuk selalu bersamanya. Cinta kasih yang tulus dan murni ini tidaklah dapat dipaksakan, tetapi cinta kasih itu harus terus dipupuk dan dirawat dari hari ke hari, supaya cinta kasih itu bisa tetap bertumbuh sehat di dalam anugerah kasih Tuhan. Merawat kasih memang penting, walau tidak mudah. Saudara-saudara, memupuk dan merawat cinta kasih memang memerlukan waktu. Cinta kasih ini tentu bukanlah sekedar polesan luar demi pencitraan semata untuk dilihat orang. Ini tentu bukanlah sekedar sok mencintai, tetapi ini memang benar-benar cinta kasih yang tulus dan murni antara suami dan istri. Seperti halnya kasih suami istri, kasih jemaat kepada Kristus juga haruslah terus dipupuk dan dirawat, karena dengan makin bertambahnya cinta kasih orang percaya kepada Kristus, maka makin sehatlah jemaat Tuhan. Mari gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita merawat umat tebusan Tuhan dengan baik, supaya cinta kasih orang percaya kepada Kristus makin tumbuh. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi jemaatnya. Merawat iman untuk kedatangannya. Refleksi pagi 456. Mempelai wanita menunggu kedatangan sang mempelai pria dengan kegembiraan hati yang meluap, seperti yang dinyatakan di Kidung Agung 2 ayat 8 dan 9. Dengarlah, kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Saudara-saudara, kedatangan sang kekasih hati begitu ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh mempelai wanita. Mempelai pria pun begitu antusias dan bergairah untuk datang menemui mempelai wanita. Cinta kasih yang besar memang menimbulkan harapan dan gairah untuk senantiasa bertemu. Saudara-saudara, bila cinta kasih dari pasangan suami istri dipupuk dan dirawat senantiasa di dalam kasih Tuhan, pastilah hubungan mereka akan tetap bergairah dan penuh harapan, walaupun harus menghadapi banyak tantangan kehidupan. Seperti halnya relasi suami istri, hubungan antara Kristus dan jemaatnya juga merupakan relasi yang harus dipelihara, sehingga umat Tuhan dapat selalu hidup dalam antisipasi akan kedatangan Kristus, Sang Mempelai Agung. Masalahnya, dalam rutinitas kesibukan kerja sehari-hari, jangan-jangan ada orang percaya yang tidak lagi merasa bergairah dalam pengharapan untuk kedatangan Kristus kedua kalinya. Oleh sebab itu, marilah kita bergiat untuk terus tekun merawat iman orang percaya. Ini tentu menyukakan hati Tuhan.
Menyongsong masa depan yang penuh harapan. Refleksi pagi 457. Apa yang disampaikan mempelai pria kepada istrinya sewaktu mereka berjumpa? Mari lihat Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 13. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Saudara-saudara, sang suami mengajak istrinya untuk bersemangat menyongsong masa depan yang penuh bunga-bunga, pohon ara yang berbuah, dan pohon anggur yang semerbak yang melambangkan suasana masa depan yang indah dan berkelimpahan yang akan diberikan oleh suami setelah segala musim dingin dan hujan persoalan terlewati. Saudara-saudara, perspektif ke masa depan yang penuh harapan merupakan perspektif yang konstruktif bagi sebuah pernikahan. Bila suami istri hanya hidup dalam perspektif persoalan masa lalu dan mengabaikan harapan ke depan, maka pernikahan bisa tidak harmonis, bahkan hancur. Ingat, masa lalu kita telah ditebus oleh Kristus dan masa depan kita penuh dengan pengharapan karena Kristus menyertai sampai kepada kehidupan yang kekal. Hubungan Kristus dengan jemaatnya juga harus berperspektif ke depan. Dari masa lalu, dosa yang kelam, jemaat telah ditebus untuk suatu masa depan yang penuh pengharapan. Dalam kebersamaan dengan Kristus, amanlah dan terjaminlah masa depan kita. Memperkokoh pernikahan Kristen. Refleksi pagi 458. Sang mempelai pria merayu sang mempelai wanita untuk menemuinya. Ini rayuan sang mempelai pria di Kidung Agung 2 ayat 14 dan 15. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara-saudara, dengan cinta kasih yang besar, sang suami merayu istrinya dengan pujian. Pujian yang tulus tentu akan membesarkan hati sang istri. Walaupun bisa ada banyak rubah-rubah persoalan dalam pernikahan, penghargaan dan kasih tulus pasutri akan membantu mengatasinya. Saudara-saudara, pernikahan Kristen tidaklah kebal terhadap berbagai permasalahan. Untuk itu, pasutri haruslah benar-benar saling mengasihi yang terwujud dalam penghargaan terhadap pasangan dalam kata dan perbuatan. Bila kasih itu hanya tersembunyi di dalam hati semata, maka rubah-rubah persoalan bisa saja merusak kebun anggur pernikahan. Ini adalah tantangan nyata bagi setiap pasutri Kristen di Indonesia. Untuk itu, hai gereja Tuhan, mari kita perkuat landasan pernikahan di dalam Kristus, sehingga kasih dan penghargaan bisa tumbuh subur. Bila pernikahan Kristen kokoh, kesaksian umat Tuhan di Indonesia pasti kokoh, dan dampaknya bagi masyarakat pasti akan besar pula.
Merawat kehangatan pernikahan. Refleksi pagi 459. Sang mempelai wanita menanggapi pujian yang diberikan mempelai pria. Ini ungkapan kasih sang istri yang disampaikan di Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudara-saudara, sebagai pasutri yang saling mencintai, tentu ada rasa saling memiliki yang hangat. Inilah hakikat kesatuan dalam pernikahan, di mana dua menjadi satu dalam Kristus. Melaluinya ada kerinduan yang mendalam untuk saling bertemu. Inilah yang harus selalu dijaga dalam pernikahan. Saudara-saudara, kehangatan dalam pernikahan yang didasari cinta kasih yang mendalam dalam Kristus adalah hal yang harus terus dirawat dan dikembangkan dalam pernikahan Kristen di Indonesia. Banyaknya persoalan, kesibukan kerja, dan rutinitas roda kehidupan sering membuat dinginnya hubungan pasutri. Kidung Agung seharusnya bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk selalu merawat hidup pernikahan yang hangat dalam Tuhan. Bila relasi pasutri itu juga gambaran relasi Kristus dan jemaatnya, hubungan kasih ini juga harus dipelihara sehingga kedekatan dan kehangatan spiritual orang percaya tetap terjaga. Inilah yang seharusnya diusahakan dan diperjuangkan. Terang Tuhan pasti akan makin nyata.